Mantap banget guys, dengan pinjol ilegal ini di sini saya berhasil mendapatkan pinjaman senilai 16 juta rupiah dan langsung cair ke dalam rekening bank pribadi saya. Ini merupakan pinjaman online langsung cair dan nggak usah dibayar. Nah, jikalau kalian ingin mendapatkan limit pinjaman seperti yang saya dapatkan, kalian bisa tonton video ini dari awal hingga akhir agar kalian nggak ketinggalan poin penting yang akan saya berikan di dalam video ini. Channel ini sedang mengadakan giveaway mingguan berupa saldo dana gratis tentunya senilai Rp500.000 untuk 10 orang pemenang yang beruntung. Untuk persyaratannya sangat mudah banget. Yang pertama, kalian dapat like dan juga subscribe channel ini. Lalu yang kedua, kalian bisa komentar positif dan juga menarik untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa kalian sertakan Instagramnya. Jadi untuk pengumuman pemenang saldo dana gratis setiap 1 minggu sekali pada hari Jumat. Semoga kalian beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Yoga Pratama. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi pinjaman online langsung cair gak usah dibayar, yang mana ini merupakan pinjol ilegal terbaru teman-teman. Jadi sesuai dengan anjuran dari Kominfo ya, bahwa kita itu dianjurkan meminjam uang sebanyak-banyaknya ke dalam fintech yang ilegal tanpa perlu mengembalikan pinjaman mereka teman-teman. Jadi nanti saya akan bacakan informasi dari Kominfo tersebut. Nah, namun sebelum lanjut ke videonya juga saya akan umumkan kepada teman-teman semua, jikalau video ini nanti tembus 1000 like, saya akan bagikan 5 juta rupiah untuk 20 orang pemenang berupa saldo dana teman-teman. Pastikan kalian sudah like dan juga subscribe, dan jangan lupa juga untuk komentar positif tentang channel ini agar channel ini makin berkembang lagi nantinya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja di sini saya akan bacakan himbauan dari Kominfo. Oke guys, ini dia himbauan dari Kominfo ya. Ini berita resmi dari tribunnews.com yang mana Kominfo mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke dalam fintech yang ilegal, tak perlu dikembalikan guys. Jadi berita ini udah cukup lama, di tahun 2018 yang lalu guys. Jadi di sini kita akan lihat ya untuk beritanya. tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangrapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel pada Senin tahun 2018 yang lalu guys. Lalu di sini kita akan scroll ke bagian bawah ya. Samuel mengimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui atau merugikan mereka ke pihak berwenang seperti Kemkominfo, Otoritas Jasa Keuangan atau singkatnya OJK, dan kepolisian. Jadi kalau fintech ilegal menagih hutang, laporkan. Nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin. Seharusnya dia yang rugi, bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi ini. Menurut dia, laporan dari masyarakat adalah cara yang lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini guys. Dia menyebutkan dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal itu akan membuat pelaku bisnis ilegal itu jera. Nah, di sini kita akan scrolling ke bagian bawah lagi ya guys. Kemudian kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftarkan diri dan mengurus izin ke OJK. Semi juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK guys. Jadi itu dia ya untuk himbauan dari Kominfo. Ini dia adalah untuk dari berita tribunnews.com. Oke teman-teman, jadi ini dia aplikasinya. Kita akan lihat rating dan juga ulasannya terlebih dahulu. Dia itu sudah tersedia di Google Play Store. Nah, di sini dia mendapatkan rating 3,4 ya. Yang mana rating 3,4 itu menurut saya cukup buruk karena minimal dari sebuah aplikasi pinjaman uang online itu minimal 4,0 teman-teman atau 4.0 ya. Nah, di sini juga ada yang bertanya ya, bukan bertanya tapi lebih ke memberikan pendapat teman-teman. Heran dengan kredit mudah ini, limit 4.800.000 tapi tak bisa dipinjam, nggak ada produk yang dipinjam. Skor kredit saya 578.
Lalu yang di bawah lagi ada maaf saya nggak jadi pinjam, bunganya terlalu besar, tenornya cuma seminggu. Nah berarti ada yang udah mau di ACC teman-teman, bahkan ini udah dapat limit pinjamannya ya. Berarti aplikasi ini benar-benar terbukti cair teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan lihat ya tentang aplikasinya. Jadi ini dia tentang aplikasinya. Kredit Mudah itu merupakan aplikasi yang stabil, nyaman, efisien, serta berkomitmen untuk menciptakan platform layanan pendaftaran anggota koperasi simpan pinjam ya teman-teman, atau KSP yang aman dengan dukungan layanan 24 jam, interface yang sederhana, dan proses pinjaman nyaman serta mudah dioperasikan seperti itu. Lalu pengajuannya dengan mengisi formulir secara online dan kami memastikan keamanan informasi pribadi Anda. Di sini juga dijelaskan ya teman-teman untuk bagaimana cara mengajukan pinjaman di dalam Kredit Mudah. Lalu juga di sini ada apa aja persyaratannya ya teman-teman untuk Kredit Mudah ini ya. Jadi ada persyaratan yang harus kalian penuhi. Nah, namun sebelum kalian mengajukan di suatu pinjol yang ilegal, harus perhatikan tips dan juga triknya teman-teman. Karena sesuai dari himbauan Kominfo, walaupun kita dianjurkan meminjam uang sebanyak-banyaknya, itu akan berdampak untuk kita sendiri nanti kalau kita sudah di ACC dan kita galbay, yang malah ada kita diteror. Jadi di sini saya akan memberikan tips dan trik buat teman-teman yang ingin mengajukan di suatu pinjol yang ilegal. Pastikan kalian memiliki 2 HP ya, dan untuk pengajuan pinjamannya itu kalian bisa menggunakan HP kedua kalian ya. Itu wajib banget, jangan menggunakan HP utama kalian, karena nanti itu akan dampak banget buat kalian semua. Itu yang paling penting, pertama menggunakan HP kedua. Lalu yang kedua teman-teman, kalian wajib menggunakan foto-foto orang lain. Jadi kalian tinggal download aja di Google, yang penting fotonya banyak dan foto tersebut sama, karena itu juga akan membantu kita untuk proses verifikasi nanti. Jadi seluruh handphone kita itu akan disadap dari aplikasi pinjol tersebut. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Mulai dari kontak ya, seluruh kontak yang ada di handphone kalian akan disadap dari pihak pinjol. Karena pada saat kita login ke dalam aplikasinya, itu kita harus mengizinkan semua informasi pribadi kita teman-teman. Jadi itu perlu diwaspadai. Nah, untuk kontak sendiri ini saya akan berikan triknya ya. Jadi kalian minimal save 50 kontak di dalam handphone kalian, yang mana kontak tersebut itu kalian tidak kenal teman-teman. Jadi nanti kalian tidak akan diteror, tenang aja kalau kalian menggunakan kontak yang tidak kenal. Tapi usahakan kontak tersebut aktif ya teman-teman. Itu yang paling penting. Jadi langsung saja di sini kita akan membuka aplikasi dari Kredit Mudah, yang mana di sini pada saat kita baru saja login, kita harus menyatakan informasi pribadi. Ini diizinkan semua ya. Jadi mulai dari informasi pribadi kita di sini akan diakses oleh pihak pinjol tersebut. Lalu ada juga kontak telepon, semuanya akan diakses. Telepon juga iya, kamera juga iya teman-teman. Lalu aplikasi yang diinstal, lokasi, serta penyimpanan. Jadi itu yang harus teman-teman perhatikan. Lalu kita izinkan ya saat aplikasi digunakan, diizinkan semua saja di sini. Lalu di sini kita dapat login ya teman-teman ke dalam aplikasi dari Kredit Mudah. Jadi teman-teman di sini jumlah pinjaman tertingginya hingga 5 juta rupiah untuk akun baru teman-teman. Namun kalau kita adalah pengguna lama bisa mendapatkan limit pinjaman yang lebih. Lalu proses peminjamannya hanya butuh waktu 3 menit aja. Usahakan kalian mengajukan itu di jam kerja teman-teman, jangan di pada malam hari, karena itu akan mempersulit kalian untuk di ACC. Lalu di sini untuk proses pinjamannya hanya mengisi sertifikasi identitas, informasi dasar, kontak telepon, serta rekening bank kalian. Nah di sini kita bisa langsung ajukan ya teman-teman. Jadi untuk sertifikasi ini teman-teman akan melihat berapa limit yang bisa kita dapatkan dari aplikasi ini. Jadi di sini yang pertama kalian bisa identifikasi wajah ya. Jadi identifikasi wajah saja seperti ini. Nah kalian bisa verifikasi wajah, dan selanjutnya lagi kalian bisa foto KTP bagian depan kalian. Jadi setiap pinjol itu ada verifikasi wajahnya teman-teman. Kalau misalkan kalian melihat thumbnail atau judul tanpa verifikasi wajah, itu cuma clickbait saja ya teman-teman. Karena memang setiap pinjol itu sekarang udah pasti ada verifikasi wajah. Kalaupun nggak ada ya nggak mungkin bakalan di ACC teman-teman. Jadi seperti itu. Nah di sini kita bisa foto KTP bagian depan, lalu nama sesuai KTP, agama, pendidikan, dan juga status pernikahan teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah mengisi tadi ya untuk foto KTP dan juga agama, lalu status pendidikan, status perkawinan. Lalu selanjutnya di sini untuk mencapai limit 1.500.000 kita harus mengisi alasan meminjam di sini,
untuk apa ya? Kalau bisa teman-teman alasan meminjam jangan untuk modal usaha, tapi kebutuhan kayak kebutuhan sehari-hari gitu bisa teman-teman. Jadi di sini kalian bisa pilih saja, lalu selanjutnya ada pekerjaan, nama perusahaan, penghasilan bulanannya kalau bisa minimal 5 juta rupiah. Lalu informasi alamat dan juga tempat tinggal sekarang. Lalu teman-teman bisa lanjutkan saja. Selanjutnya di tahap selanjutnya kita harus mengisi kontak darurat teman-teman, yang mana kontak itu kalian bisa ambil dari nomor-nomor yang telah kalian save minimal 50 nomor tadi. Kalau kalian simak pasti kalian paham ya teman-teman. Di sini hanya memerlukan 2 kontak darurat saja. Jadi kalian bisa langsung isi saja dan langsung masuk ke tahap pencairannya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kalian mengisi kontak darurat, kita bisa lanjutkan saja teman-teman. Lalu kita langsung masuk ke tahap proses pencairannya. Jadi di sini pastikan nama pemilik kalian itu sudah benar ya. Yaitu di sini kalian bisa input nomor rekening dan juga konfirmasi nomor rekening kalian, maka kalian bisa langsung mengajukan pinjaman dan juga di ACC teman-teman. Jadi seperti itu aja pembahasan pada video kali ini. Semoga memberikan informasi dan juga edukasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di next video. See you the next time and happy enjoy.